Apa sih tugas utama dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad ini? Dulu ketika sedikit cerita dulu di HMPS kan posisi saya jadi oposisi. Ini sebagai bentuk keterbukaan Dema Fuad kayak gitu Iya. kan. Kita dapat anggaran sekitar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Jadi teman-teman, untuk Sobat Fuad ya, di sini ada salah satu program kerja yang diusung oleh salah satu divisi, yaitu media Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad, yaitu podcast. Jadi di sini kita sudah kehadiran bintang tamu, yaitu dengan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kita sapa dulu ya Mas Didin. Ya, dan ada Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Mas Nidom ya. Selamat siang. Siang-siang. Gimana nih puasanya, lancar ya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan Ya. dengan baik. Apakah dari awal masih lancar atau? Masih Masih. pertahankan di awal-awal. Ya, jadi di sini kita itu sebelum menuju ke pertanyaan intim ya, sebelumnya sebenarnya gimana sih cerita awalnya ya Mas Didin dan Mas Nidom bisa nyasar nih kuliah di sini nih, padahal kan daerahnya di sini. Tapi sebelum itu kita minta keduanya untuk berkenalan. Silakan untuk Mas Burhanuddin, alamatnya di mana, asalnya, hobi ya, dan status. Monggo silakan dari Ketua Umum Dema Fuad. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi untuk nama saya ya Muhammad Burhanuddin. Kenapa kok bisa nyasar di sini? Ya sebenarnya sebelum itu di tahun 2021 kemarin akhirnya saya mendaftar di dua kampus, yakni di IAIN Kediri dan di UIN sini. Yang dua-duanya keterima, tetapi saya memilih yang di Tulungagung karena saya dapat beasiswa yang di sini. Wah, ya. Jadi yang di IAIN Kediri nggak diambil karena nggak dapat beasiswa ya Mas? Ya, dapat. Soalnya susah. Ya. Lanjut ya. Alamat Mas. Alamat saya di Mojokerto, Kota Pararaja. Wah, di Kota Pararaja. Raja apa aja itu? Raja Jepait. Oh iya. Lanjut, untuk hobinya apa nih Mas Didin ini atau Mas Burhanuddin ini? Hobinya apa ya? Ya ngerasa nih masa direktorat. Iya, apalagi di bulan puasa nih ya, nggak baik ya rasa-rasanya. Ya, kemudian untuk Wakil Ketua Dema Fuad sendiri ya Mas Nidom, nama lengkap silakan diperkenalkan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rifadil Izharun Nidom. Sekarang menjadi Wakil Ketua Dema Fuad, gantinya Didin. Untuk alasan saya kuliah di sini sendiri, dari awal saya nggak niat kuliah aslinya. Nggak niat kuliah. Terus saya coba daftar SBMPTN. Itu saya keterima di UGM di Teknik Nuklir. Sangat luar biasa sekali ya Teknik Nuklir. Tapi sama ibu sama orang tua itu nggak diperbolehin. Oh begitu ya. Padahal itu minat jenengan ya Mas ya sebenarnya ya. Iya, enggak suka sih. Wah, gimana ini Mas Nidom? Tinggal pencet terus masuk gitu. Iya. SBMPTN. Iya. Untuk alamat sendiri di mana ini? Dari mana Mas Nidom ini? Dari Lamongan. Oh, dari Lamongan ya. Kota apa Mas Lamongan itu? Lamongan, Kota Soto. Wih, Soto Lamongan ya. Kalau Sobat Fuad tahu ya, dari asal dari soto itu Lamongan ya Mas ya. Bener ya Mas itu? Bener. Iya. Untuk kemudian hobinya apa ini Mas Nidom ini? Sebetulnya nggak punya hobi sih Mas. Ya paling sering tak lakukan atau sering saya lakukan nih ya hobi baca buku sih. Oh ya, jadi Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad ini sendiri sangat berliterasi ya, patut dicontoh ini ya untuk Sobat Fuad ya. Jadi di sini panggilan kita untuk para penonton kita yaitu Sobat Fuad ya, Sobat Fuad ya. Kalau mahasiswa nanti ya terlalu akademis, terlalu akademisan. Nah, terlalu formal ya benar. Ya, sudah diperkenalkan ya, jadi sudah kenal ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan ini. Sebenarnya Sobat Fuad ini semua pada kepo nih Mas ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya tugas
dan kalau kita tahu itu garis haluan besar organisasi. Jadi apa sih tugas utama dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad ini? Boleh dijelaskan, disepil aja ya Mas. Apa sih sebenarnya tugas utamanya? Jadi selama ini tuh mahasiswa atau sobat Fuad sendiri tuh masih bertanya-tanya sebenarnya opo iki kerja nih Dema Fuad ini? Ya bisa dijelaskan dari Mas Didin sebagai ketua sendiri bagaimana? Oke, kalau tugas dari Dema salah satunya ya menghabiskan anggaran yang ditentukan oleh kampus. Iya, Ya pasti itu. Ya tentunya anggaran itu untuk pemberdayaan mahasiswa yang ada di Fuad gitu. Ya yang salah satunya menjadi wadah untuk pengembangan, tentang pengembangan potensi, tentang bakat minat ataupun semangat literasi dan diskusi yang ada di Fuad gitu. Jadi garis besarnya itu menjadi wadah ya, penyalur ya. Jadi tentunya. anggarannya itu nanti dihabiskan untuk memberi wadah para sobat Fuad ini ya Mas. Ya tentunya gitu. Iya. Tetapi ya kembali lagi tentunya wadah ada sebagian yang terwadai dan ada sebagian yang nggak terwadai karena dengan terbatasnya anggaran dan terbatasnya waktu periode kita gitu. Oh ya seperti itu. Jadi terbatas ya. Menurut untuk wakil ketua sendiri sebenarnya apa sih tujuan Dema Fuad menurut panjenengan sendiri dari perspektif panjenengan? Itu apa sih tujuan? Kalau dari perspektif saya sendiri, tujuan dari Dema Fuad itu sebagai sebuah tempat yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa Fuad untuk mengembangkan salah satunya pengetahuan dan skill-skill baik akademik maupun non akademik. Seperti itu. Iya. Gitu Mas. Cuma itu Mas Nidom? Iya, Oh cuma itu. iya. Atau berlanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang sudah berjalan ini apa saja nih? Bisa disepilkan pada sobat Fuad ya. Untuk Mas Ketua sendiri bagaimana Mas Burhanuddin? Oke, kalau program kerjanya sudah terlaksana ya tentunya rapat kerja kemarin, terus ada juga upgrading atau kalau di Fuad sendiri ini sebagai makrab ya, makrab Ormawa. Itu sebagai wadah untuk ketua-ketua atau lembaga yang ada di Fuad untuk menjalin chemistry atau komunikasi. Terus ada juga format yang kemarin sudah terlaksana, yang narasinya mengenai menyoal masalah Ormawa yang agak kontroversial kemarin gitu. Terus ada juga buletin kemarin yang sudah terbit gitu. Sudah ya Mas itu ya. Kemudian untuk sobat Fuad mungkin masih awam ya Mas. Ormawa itu apa sih? Ormawa. Jadi Mas Burhanuddin tadi mengeluarkan bahasa-bahasa politisnya ya. Ormawa. Ya seperti itu. Minta dijelaskan Mas Burhanuddin apa sih itu Ormawa itu? Kalau Ormawa ya ini organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau Ormawa yang ada di kampus ada sekitar 36, yakni terdiri dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Iya. Ada juga Senat Mahasiswa di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Iya. Ada juga Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas, dan ada juga UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa gitu. Oh ya. Jadi Ormawa itu pada intinya itu ada lembaga yang di bawahnya Dewan Eksekutif Mahasiswa ya? Nggak selalu. Nggak selalu ya? Nggak selalu di bawahnya atau di sampingnya atau di atasnya, nggak selalu gitu. Yang pastinya Ormawa ya wadah untuk mahasiswa gitu, atau untuk organisasi yang ada di dalam kampus gitu. Oh ya, jadi kita lihat ya Mas Burhanuddin ini ngomongnya seperti lancar sekali. Berarti panjenengan juga mantan Ormawa ya Mas ya? Apa pernah mengikuti Ormawa seperti itu? Kelihatannya seperti sudah berpengalaman sekali ya ini Mas Burhanuddin ini. Ya enggak sih. Jawabannya ya apa enggak ini? Kalau mengenai track record ya sebelum di Dema di tahun ini, dulu sempat di HMPS di program studi SPI. Ya 2 tahun di sana, 2 periode. Untuk periode pertama menjadi anggota divisi MSDM. Terus yang keduanya menjadi korban, menjadi ketua. Menjadi gitu. Korban ketua ini maksudnya gimana ini Mas? Apakah memang sengaja dikorbankan atau? Ya nggak ada calon lagi. Oh seperti itu.
Jadi aklamasi dulu kan. oh ya, Gitu. aklamasi. Berarti calon yang mengusungkan itu hanya satu ya. 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 Terus lanjut di periode kali ini ketemu sama Nidom. Iya. Hamin berapa jam sebelum pendaftaran, Mas? Hamin 6 jam. Hamin 6 jam. Oh, jadi pendaftarannya mepet-mepet ya ini Mas ya. Ya, baru ketemu baru kenal gitu. Oh ya, apakah sama? Apakah nggak ada calon lagi seperti itu? Ataukah jadi korban lagi? Mungkin bisa dijawab itu. Oh ya, dijawab oleh Mas Wakil, Mas Nidom gimana? Maksudnya pas di demanya ya Mas ya? Iya, masuknya di. Alhamdulillah pas pencalonan di Dema itu nggak ada musuhnya Mas. Oh, iya. Jalur Sirotol Mustaqim. Oh, siratal mustaqim, siratal ladzina. Amin. Amin. Ya, terus gimana rasanya setelah menjadi ketua dan wakil ketua di Dema nih? Apakah hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan atau Anda merasa bahwa ini menjadi sebuah amanah bagi Anda yang tentunya ya amanah itu kan berat sekali. Bagaimana dari Mas Burhanuddin dulu? Untuk ya menjadi tanggung jawab moral ya, tentunya menjadi beban moral dan beban etika, di mana ketika kita menjadi ketua dan wakil pastinya bagaimanapun background organisasi kita pasti dipandang. Jadi itu yang mengakibatkan untuk menjadi beban moral, etika untuk di segala tempat dan segala waktu gitu. Pastinya gitu. Ya, jadi garis besarnya tanggung jawab moral ya dan etika ya seperti itu. Untuk Mas Nidom sendiri bagaimana nih pendapatnya nih? Mengenai? Ya mengenai bagaimana setelah Anda itu terpilih lewat jalur Sirotol Mustaqim tadi itu. Apakah itu menjadi kebanggaan? Biasanya kan kalau eksekutif di luar sana kan wah dia bangga dapatkan kursi, dia bangga diri, itu gimana menurut panjenengan Mas? Kalau menurut saya sendiri sih menjadi wakil Dema itu enggak suatu kebanggaan menurut saya. Iya, tapi apa Mas? Itu adalah sebuah kutukan menurut saya. Waduh, kutukan. Iya. Malah jadi kutukan. Soalnya dulu ketika sedikit cerita dulu di HMPS kan posisi saya jadi oposisi. Maksudnya sering komen ketua dan wakil saya gitu. Oh, Anda berarti di periode sebelumnya menjadi oposisi. Oposisi, benar. Oposisi sekali saya. Dan membangun dinasti di kemudian. Benar. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi ya nggak balas dendam ya, ingin memperbaiki. Seperti itulah intinya. Kemudian kalau kita dengar tadi Mas Nidom menjadi seorang oposisi, bagaimana pandangan Mas Nidom program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa di tahun kemarin? Apakah ada suatu kekurangan dan akan Anda perbaiki di periode ini seperti itu atau bagaimana? Untuk tahun kemarin kalau saya memandang Dema itu sendiri ya masih ada bagusnya ya ada jeleknya, tapi ya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Dema Fuad yang lebih baik, akan tetapi kembali lagi penilaian pemerintahan atau organisasi itu kembali lagi kepada mahasiswa yang dinaungi gitu. Ya, jadi masalah baik atau tidak program kerja itu berjalan itu berarti tergantung rakyat siapa yang ada di bawahnya menilainya ya, rakyat siapa yang menilainya seperti itu kan. Kalau kita melihat kalau nanti ketua selanjutnya yang menilai nanti dikira kalau kata Bapak Prabowo Subianto sendiri nanti terlalu tendensius seperti itu. Gitu, terlalu sensi. Terlalu sensi seperti itu ya. Tersakiti, gitu. Ya kaum tersakiti. Oposisi. Iya. Gimana kalau masalah anggaran yang digunakan untuk mewadahi Sobat Fuad ini, apakah menurut Mas Didin itu pantas atau tidak dengan nominal segitu ya? Ini bisa nggak ini kita sepilkan ini? Bisa nggak kira-kira? Masalah anggaran dana pengembangan. Bisa nggak? Bisa. Ya, kira-kira berapa nominalnya? Untuk nominal di periode kali ini sebagai bentuk keterbukaan Dema Fuad gitu kan. Kita dapat anggaran 32 untuk satu rupiah itu 32 juta. Ya. Banyak sekali ya Mas. Saya rasa kurang itu. Kurang ya malahan ya untuk satu periode ke depan ya setahun. Soalnya bagaimanapun Dema Fuad menaungi 12 prodi dan ada juga 4 LSO.
yang tentunya anggaran dari LSO yang ada di Fuad ini diambilkan dari dana Dema gitu. Jadinya nanti tiap-tiap agenda itu juga nanti dibagi, terus juga ada dana pengembangan untuk LSO. Jadi 32 ini ya cukup nggak cukup untuk pengembangan 12 prodi untuk bisa mewadahi dan juga untuk 4 LSO yang ada di Fuad gitu. Ya sebelum berlanjut nih Mas ya, ada kata-kata baru lagi nih, LSO ini apa ini Mas Muhammad Burhanuddin ini? Perlu diberitahu ya kepada sobat-sobat agar mengerti LSO itu apa sih? LSO. Jadi LSO itu adalah lembaga semi otonom yang ada di Fuad yang di bawah naungan Dema Fuad yang terkhususnya di bawah naungan oleh divisi pengembangan bakat minat. Tapi LSO ini bukan berarti lembaga yang bisa di bawah naungannya Dema Fuad secara penuh, enggak. Soalnya kan lembaga semi otonom gitu. Jadi di Dema Fuad ada 4 LSO. Tentunya ada yang pertama ada LSO Fajrul Ummah yang itu menaungi minat dan bakat di Banjari atau Hadro. Dan ada juga LSO Fuad Musik yang itu menaungi di musik gitu. Dan ada juga Sastra Jendra, LSO Sastra Jendra yang itu menaungi tentang sastra, puisi gitu. Dan terakhir ada LSO Aksara yang itu bergerak di jurnalistik gitu. Ya seperti itu. Jadi LSO itu lembaga semi otonom ya. Perlu sobat Fuad ketahui ya. Jadi di dalam kepemimpinan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu juga ada yang namanya LSO seperti itu. Gitu. Ya untuk lanjut ya Mas ya, pertanyaan kemudian. Jadi ini agak dipercepat ya. Tadi saya sudah diperintah oleh ya itu juru kuping ya. Waktunya terbatas. Ini dimatiin nggak ya? Caca dimatiin ini. Sepertinya Anda terlalu tendensius. Kemudian apakah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini juga termasuk lembaga yang mewakili suara mahasiswa? Apakah ada lembaga tersendiri nih Mas untuk suara? Misal ya saya mengeluh terkait fasilitas kampus, misal kipas nggak ada atau mungkin proyektor yang rusak terus, itu apakah ada lembaga tersendiri? Apakah bisa ini saya menyalurkan suara saya kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa? Saya rasa itu menjadi pro dan kontra kemarin ketika kita melaksanakan raker. Ketika di Dema ada serap aspirasi atau disebut di program kerja apa? Labrak Dema. Oke. Labrak Dema itu sebagai bentuk penyaluran aspirasi gitu. Tetapi itu sempat menjadi pro dan kontra karena dari sana sendiri juga ada program kerja serap aspirasi gitu. Maka itu dari Dema sendiri untuk serap aspirasi atau Labrak Dema ini kita fokuskan kepada kinerja atau evaluasi Dema terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyalurkan terhadap kinerja Dema. Nah nanti untuk mengenai fasilitas atau jam perkuliahan atau ada isu-isu yang ada di kampus tentang pelecehan atau kekerasan bisa disalurkan ke Dema, tapi nanti sifatnya nanti kita kolaborasi sama Senat Mahasiswa Fakultas gitu. Soalnya Senat Mahasiswa juga ada proker serap aspirasi gitu. Ya bisa lah nanti next time bisa mengundang ketua senat gitu ya. Biar nggak di ruangan terus gitu. Biar eksklusif gitu ya. Betul. Ya jadi perlu sobat Fuad ketahui nih ya. Berarti tugas Dema atau tugas serap aspirasi yang bisa nih kita salurkan ke Dema itu terkait kinerja yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad sendiri atau Dema. Namun ketika kita ingin serap aspirasi atau menyampaikan aspirasi kita terkait sesuatu yang kurang di kampus, itu berarti kita bisa lewat Senat Mahasiswa. Kalau senatnya nggak tidur. Senatnya nggak tidur. Biasanya ya gimana? Iya. Oh ya kurang deket ya. Sudah ya ini deket ya. Ya. Kita
santai aja ya Mas ya. Santai. Ini nggak ada Iya. kopi ya. Oh, bulan Ramadan Bulan puasa Ramadan, ini ya puasa. gimana ini? Nunggu Iya. ngebuburit. Oh ya, ini sambil kita ngeburit ya Sobat Fuad ya, kita bertanya-tanya kepada pemangku kebijakan kita pada hari ini. Ya, terus kemudian Pelaksana kebijakan. Oh, pelaksana ya. Pelaksana kebijakan. Saya kira pemangku kebijakan. Kemudian apa sih yang membedakan kinerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad sekarang dengan yang kemarin atau yang dahulu-dahulunya? Apa sih yang ingin Anda bawa sebagai sebuah different atau perbedaan yang untuk kedepannya untuk Sobat Fuad sendiri? Apakah tetap sama gini-gini aja ataukah ada suatu program kerja nih yang Mas Burhanuddin usung oleh atau bersama teman-teman nih? Apa sih yang membedakan gitu? Oke, ya nanti bisa ditambahi oleh Mas Nidom ya. Tentunya kita di tahun ini ada sedikit perbedaan ya berdasarkan evaluasi kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa terkait beberapa program kerja tahun kemarin. Ada beberapa yang terpaksa kita tinggalkan, gitu. Terus kita mengupgrade beberapa program kerja, dan ada juga penambahan program kerja. Seperti yang tentunya ada format yang di tahun kemarin ini sifatnya 3 bulan sekali, langsung kita masifkan di tahun ini kita 1 bulan sekali. Itu sebagai bentuk kebijakan baru kita bersama lembaga Sefuad untuk mengadakan kewajiban 1 kali diskusi dalam 1 bulan sekali gitu. Dan tentunya dibarengi dengan semangat literasi kita yang nanti dalam kebijakan baru yang ini terdampak pada semua lembaga yang ada di Fuad, yaitu kebijakan diskusi dan kebijakan kewajiban 1 kali literasi dalam 1 bulan. Oh ya begitu. Jadi apakah ada lagi Mas Muhammad Burhanuddin? Itu sih nanti. Terus untuk formatnya ada beberapa narasi yang kita siapkan, dan juga ada untuk program kerja yang baru ada pengabdian. Pengabdian. Tentunya kita membawa narasi untuk insya Allah di tahun ini kita membawa narasi ekologi yang sifatnya program kerjanya ini untuk umum dengan tajuk Action of Ecology sebagai bentuk pengabdian kita terhadap lingkungan atau narasi-narasi yang sedang hype di periode kali ini. Oh ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi perlu Sobat Fuad ketahui ya bahwa Mas Didin ini mengusung program kerja yang memang benar-benar berbeda ya, seperti contohnya forum diskusi mahasiswa Fuad tadi yang sebelumnya itu 3 bulan sekali jadi masif 1 bulan sekali ya. Terus apalagi program kerja apa tadi Mas, ekologi itu Action of Ecology ya. Maklum Mas, saya bahasa Inggris biji ini papat. Papat tuh, IPK papat tuh. Enggak seperti itu maksudnya 40 ya. Untuk wakil ketua Mas Nidom sendiri bagaimana ini? Apa ya, untuk menambahi sedikit dari Mas Didin tadi, karena narasi ketika kita mau naik kemarin itu kan yang kita membawa wacana tentang penyadaran mahasiswa tentang peran-perannya seperti itu. Jadi makanya tadi kan kata Mas Didin ada format yang dimasifkan 1 bulan sekali, lalu ada literasi dan lain-lain. Itu sebagai salah satu jalan untuk agar mahasiswa Fuad itu sadar akan peran-perannya gitu. Oh ya, seperti itu ya Mas ya. Ya, agak turun ya. Agak turun ya. Ini sebenarnya Mas Didin nggak mau turun nih, baru jadi. Oh, sudah disuruh turun gimana ini maksudnya? Oh, kurang gini kan maksudnya? Oh ya, didekatkan ya. Ngobrol dong. Ya baru naik kok sudah disuruh turun. Ya, lanjut ya Sobat Fuad ya. Perlu Sobat ketahui ya. Kita tahu ya ada isu kata-kata itu Fuad sebagai ujung tombaknya UIN 1 lah. Ini menurut Mas Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bagaimana ini? Saya sebagai mahasiswa Fuad sendiri juga agak kepo atau bingung ya. Maksudnya ini ujung tombak ini seperti apa? Seperti bisa dijelaskan Mas Burhanuddin? Oke, aslinya
Ya nanti bisa ditambah Mas Nidom ya. Iya, iya. Saya cuma berkomentar tentang slogan itu mungkin hanya sebuah romantisme masa lalu gitu, asik, yang romantisme masa lalu. Luar dibangun biasa. oleh kakak tingkat kita atau Iya. senior-senior kita tentang kejayaan atau kejayaan Fuad di masa lalu mengenai gerakan-gerakan intelektual, gerakan diskusi gitu. Iya. Ya mungkin di per hari ini slogan itu masih masif atau enggak, mungkin di per hari ini itu memudar gitu. Makanya seperti itu. Seperti yang disinggung oleh Mas Didom tadi, Iya. kita untuk awal sebelum kita visi misi kita di periode kali ini, Iya. ini terlebih lagi ke kesadaran mahasiswa gitu. Itu sebagai untuk penyuplai kita untuk ayo kita kembali membawa wacana Fuad sebagai salah satu aktor untuk Iya. penggerak yang ada di Win 1 gitu. Oh. Jadi itu bukan hanya slogan atau romantisme masa lalu, tapi kita membangun kembali apa yang jaya di masa lalu kita bangun kembali di hari ini dengan wajah yang baru, dengan semangat yang baru, tentunya dengan orang-orang yang baru gitu. Ya, ya, ya. Jadi di sini Mas Didin sudah menjelaskan ya bahwa Fuad adalah penggerak apa Mas? Salah satu aktor penggerak ya di UIN 1 ya. Itu ya sama seperti Mas Didin, itu romantisasi masa lalu. Karena dulu kan Fuad katane mas-mas itu, Fuad itu ya katane mas-mas. Zaman biyen nih Fuad ngono biasanya. Zaman dulu Fuad itu terkenal akan mahasiswa yang banyak mikir dan nakal. Makanya dikatakan Fuad itu sendiri sebagai ujung tombak gitu. Menjadi penggerak ketika demo atau apa. Namun pada per hari ini pudar dan hilang, seakan-akan mahasiswa Fuad itu kayak nggak peduli lagi akan isu-isu seperti isu-isu kampus, isu-isu yang ada di masyarakat ataupun isu-isu yang ada di lingkungannya lah minimal. Seperti itu. Mereka lebih memilih tentang aku dikit-dikit kena kecemasan dan lain-lain. Iya. Itu salah satu mental health. Wah, Berarti mental health. ini kajian PI ya? Kajian PI ya. Iya. Kajian PI. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Mas Nidom ya. Iya. Ya perlu kita tahu bahwa mahasiswa per hari ini itu kalau boleh saya sebut ya kekurangan kepekaan analisis sosial ya, seperti itu. Jadi mereka itu inginnya itu kesenangan mereka sendiri seperti itu ya. Padahal pada faktanya itu kita kan selalu menggaungkan mahasiswa adalah agent of change gitu. Mahasiswa agent of control, tapi menurut Mas Dam ya per hari ini ya belum ada aksinya seperti Belum itu. ada aksinya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan atau pembahasan selanjutnya ya. Lantas apakah sebutan Fuad ujung tombak UIN 1 itu bisa menjadikan fakultas atau Fuad Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu sendiri menjadi suatu fakultas yang terpandang? Apakah kata-kata tersebut per hari ini itu bisa nih kita jadikan sebagai lantaran Fuad ini fakultas terpandang di UIN 1? Apakah bisa? Kira-kira Apakah bisa kita kita laksanakan ya, kita realisasikan seperti itu. Jadi nggak hanya tagline saja. Apakah bisa atau tidak melihat dengan keadaan Sobat Fuad sendiri? Mungkin dari Nidom dulu ya. Iya, ya silakan. Biar nggak AFK ini wakilnya. Kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, Ya. tagline itu sepertinya sudah usang gitu, Mas. Iya. Soalnya Fuad berani membuat tagline seperti itu karena saingan-saingan di fakultas lain itu tidak semasif Fuad dalam hal segi diskusi maupun literasi dan lain-lain seperti itu. Makanya tagline itu terkenal gitu di Fuad seperti itu. Mungkin Mas Didin nanti. Gimana nih pendapat Mas Muhammad Burhanuddin sebagai ketua Demo sendiri? Apakah bisa nih menjadikan tagline tersebut nyata seperti itu? Saya rasa bisa, Iya. tapi dengan syarat kita bergerak bersama.
gitu. Tentunya meskipun dengan tagline yang segitu besarnya gitu kan, kita dari Dema hanya bergerak sendiri tanpa ada bantuan dari stakeholder yang lain seperti yang ada di HMPS, yang ada di LSO, bahkan yang ada di masyarakat Fuad sendiri. Tentunya ya omongan itu hanya sebatas omongan teks, bukan ke omongan yang sebatas pada aksi atau sebuah perubahan yang nyata gitu. Makanya saya belum nggak bisa menjawab itu bisa terrealisasikan atau enggak. Tapi yang pastinya mungkin dengan semangat itu kita bisa membangun gitu. Dan nanti bangunannya ini bisa di akhir periode ini atau di periode depan atau gimana. Tentunya kita membangun semangat-semangat yang telah pudar, semangat-semangat yang telah runtuh dari COVID-19 kemarin, terus diestafetkan dengan beberapa periode-periode kemarin yang saya rasa kurang masif. Tentunya kita membangun kembali dengan semangat-semangat baru. Nah nanti buah dari semangat itu entah di akhir periode ini atau di akhir periode berikutnya atau bahkan di periode-periode 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan. Gitu. Iya, jadi pada garis besarnya sebenarnya tagline tersebut ya itu dari kata-kata menjadi aksi ya. Itu sebenarnya bisa, tapi kan Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri juga perlu perlu respon dari Sobat Fuad sendiri ya. Ayo nih kita jadikan Fuad menjadi salah satu fakultas terpandang ya di UIN 1 seperti itu ya Mas ya. Untuk kemudian per hari ini nih Mas ya, ini Dema Fuad periode 2023-2024 ini sudah berjalan berapa bulan ini Mas? 1 bulan ya, 1 bulan setengah mungkin. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Setengah. Kita pelantikan di akhir Januari. Akhir Januari. Iya, akhir Januari. Ya. Kemudian ini apakah per hari ini tuh keliru ya Mas ya? Adakah hambatan yang berarti nih bagi berjalannya seluruh program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad, entah itu dari anggaran sendiri, entah dari sumber daya manusia sendiri yang kurang mumpuni, ataukah dari apa? Itu apakah ada Mas hambatan untuk terlaksananya program kerja? Jangan sepandang Mas ya. Walaupun bulan puasa ya Sobat Fuad ya, tetap harus semangat jalan aktivitas ya. Kalau hambatan pastinya untuk per hari ini di 1 bulan setengah ini dengan beberapa program kerja, mungkin hambatan terbesar kita di anggaran gitu. Ya entah bisa disadari atau enggak, kendala ini bukan kendala yang ada di Dema juga. Jadi bukan kendala yang ada di Dema terus nggak ada di lembaga-lembaga lain. Ini menjadi kendala kita bersama yang ada di Fuad. Per hari ini kita terkendala masalah turunnya anggaran dana yang masih belum bisa turun per hari ini. Jadi untuk kita kemarin yang habis melaksanakan beberapa program kerja, kita mau nggak mau harus mencari pinjaman. Itu bisa bahasa Jawa nambeli ya. Nambeli gitu. Ya masa kita nggak ada anggaran terus kita nggak bisa berkarya kan ya? Enggak juga. Ya, gitu. Nanti gimana nih Sobat Fuad ya? Nanti kan menunggu apa sih kinerja Fuad? Mungkin nanti bisa didengarkan oleh kepala bendahara yang ada di Fuad. Semoga saja. Mungkin lumrah gitu. Kemudian untuk Mas Idom sendiri sebagai wakil ketua nih, apa nih perspektif atau dari sudut pandang panjenengan sendiri tentang apa sih hambatan program kerja per hari ini? Saya lihat ini nih hambatannya, seperti apa Mas Idom? Mungkin setiap hambatan tuh mesti ada ya dalam itu. Soalnya baru berjalan 1 bulan setengah lah kira-kira. Tapi yang paling besar ya anggaran tadi. Hambatan yang paling besar ya. Iya, anggaran. Karena mau gimana pun program kerja tanpa anggaran itu sulit gitu Mas. Akhirnya dari Dema sendiri itu mencari-cari timbalan atau utang ke sini. Seperti itu ya, hiruk pikuknya ya. Hiruk pikuknya seperti itu. Jadi ibarat kita mau ke nyari makan nih ya, ke Mati aja kita tuh butuh bensin, butuh transport ya seperti itu. Kalau posisi per hari ini gimana?
Kendaraannya umroh. Jadi apakah bisa ya Mas ya kira-kira kalau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini melaksanakan program kerja tanpa uang, itu mungkin nggak kira-kira saja mungkin nggak untuk Mas Fakultas dulu, Mas Nidom gimana nih? Mungkin tapi saja. agak berat. Iya, beratnya di mana aja? Beratnya kan apa ya, setiap acara kan mesti membutuhkan uang kan. Setiap kegiatan pun juga membutuhkan uang. Bahkan OTW kesini pun ya butuh bensin gitu loh. Iya. Jadi acara tanpa anggaran tuh nggak bisa gitu. Rodo angel cara bahasa Jawa ini. Kesulitan ya. Untuk Mas Ketua Dema sendiri gimana Mas Muhammad Burhanuddin nih? Bisa nggak nih kira-kira nih? Terus nggak butuh duit nih, kita melakukan itu bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi nggak akan bisa maksimal gitu. Yeah. Soalnya bagaimanapun ketika kita melaksanakan program kerja, kita iuran secara kolektif bisa. Tetapi tentunya nanti program kerja ini kita kolektif. Nah, ketika ada program kerja lagi, kita kolektif lagi, tentunya kan ya ada beberapa anggota, walah kok aku melo organisasi kok malah ditarik duit terus gitu. Iya, seperti itu. Tentunya itu akan menjadi kendala untuk beberapa program kerja. Tentunya itu program kerja yang kecil gitu. Ketika program kerja besar tentunya ya mau nggak mau kita harus punya anggaran yang besar untuk bisa menyuplai, untuk bisa mengakomodasi dari program kerja yang sifatnya ini besar gitu. Ya jadi kira-kira dari 100% nih kalau nggak ada duit ini, nggak ada DPP ya bahasanya Mas. DPP itu apa Mas? Dana pengembangan ya. Dari 100% nih kira-kira nggak mungkinnya berapa persen? Berapa persen ketidakmungkinan? 98. Ya pada intinya ya dana pengembangan atau untuk mewadahi Sobat Fuad sendiri itu juga butuh biaya seperti itu. Ya kemungkinan bisa program kerja itu terlaksana, tapi ya mungkin kurang masif dan menghambat keproduktivitasan ya seperti itu ya Mas ya. Ya untuk kemudian dari hambatan tersebut apa nih solusi yang Pak Ketua atau Pak Gub ya ini biasanya apa solusi yang sudah panjenengan ini kan kita berbicara tentang apa ya? Kekurangan dana seperti itu. Nah, solusinya apa nih? Apakah kita harus mengepres pengeluaran atau seperti apa ini? Kalau masalah tadi hambatan yang utama di awal periode kali ini ya masalah anggaran. Tentunya kita berusaha mengepres anggaran yang keluar. Oh ya, itu solusinya ya. Meminimalisir dan bagaimanapun tentunya kita tanggung jawab dari BPH juga mencarikan pinjaman dan juga dibarengi oleh kita mediasi dengan senat dengan jajaran fakultas atau ya pemangku kebijakan yang ada di fakultas seperti bendahara dan dekan Pak Wadek yang ya mengobrolkan masalah anggaran lah tentunya. Ya insya Allah di waktu terdekat inilah kita mediasi sama pihak dekan dan wadek untuk membicarakan masalah anggaran yang tentunya ini bukan terlalu kelewatan ya, ini sudah mencapai beberapa minggu. Terus ada juga beberapa lembaga yang terkendala belum bisa melaksanakan program kerja karena anggarannya belum turun. Terlebih lagi yang terdampak paling parah ya ini di Dema. Tentunya Dema juga kan seperti yang saya bilang tadi, Dema juga membagi anggarannya untuk teman-teman LSO. Jadinya kita sudah habis beberapa anggaran, terus kita teman-teman LSO mau minta anggaran ke Dema, sedangkan per hari ini Dema belum cair. Jadi ya kita berusaha lah untuk mencari itunya, mencari jalan keluarnya gitu. Meskipun ada omong-omongan terkait
Bu Dewa nggak mengayomi, anggarannya nggak turun. Ya, bukan berarti nggak turun ya, karena anggarannya nggak ada. Iya, jadi ya perlu Sobat Fuad ketahui ya bahwa di sini Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad itu ya memang benar-benar kerja dan apa adanya seperti diungkapkan oleh Mas Ketua Pak Gub ya atau dan Wagub ya Mas Nidom ya seperti itu. Jadi jangan terus kita sebagai warga atau saya sendiri ya sebagai mahasiswa yang memandang bahwa Dema itu nggak kerja apa sih kerja niku seperti itu. Kemungkinan ya untuk periode-periode kemarin itu kurangnya sosialisasi saja seperti itu untuk program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad sendiri ya seperti itu. Jadi kita cukupkan ya Mas ya perbincangan kita pada kali hari ini. Yang pada intinya pembahasan kita pada kali ini adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad itu per hari ini itu juga masih produktif ya seperti itu dengan ya berupaya produktif ya dengan banyaknya hambatan-hambatan tersebut atau yang tadi yang telah diungkapkan oleh keduanya Mas Burhanuddin dan Mas Nidom sebagai pelaksana kebijakan ya seperti itu ya. Kemudian ini saya minta ini closing statement nih dari Mas Muhammad Burhanuddin untuk Sobat Fuad sendiri apa ini kira-kira? Apa sih yang dapat motivasi Sobat Fuad atau mahasiswa Fuad sendiri kedepannya untuk mari nih kita berkarya bersama, mari kita bangun Fuad bersama sehingga mencapai titik tagline tadi, Fuad adalah tonggak ujung tombak poin 1 ya. Bagaimana ini dari kata-kata menuju aksi nih, gimana untuk motivasinya untuk closing statement nih di akhir perbincangan kita pada siang hari ini? Mungkin sedikit saja. Kita adalah korban-korban dari romantisme masa lalu. Iya. Dengan segala tanggungan moral atau etika dan segala korban-korban dari senior-senior atau kating-kating kita tentang pencapaian di masa lalu. Iya. Ya itu sangat berat bagi kita untuk terus mempertahankan atau mengembalikan kejayaan Fuad di masa lalu. Tetapi kembali lagi dengan apa yang dikatakan Nietzsche di bukunya. Iya. Cintailah takdirmu meskipun takdir itu begitu kejam bagimu. Sangat indah sekali. Ternyata Mas Muhammad ini juga luas sekali wawasan pengetahuan. Mas bacanya. Gimana bisa diulangi sekali lagi Mas? Apa tadi? Gimana? Sudah lupa? Yang mana? Yang akhir tadi. Ya, mengutip kata-kata Nietzsche ya di bukunya. Apa? Cintailah takdirmu ya Sobat Fuad dengarkan meskipun takdir begitu kejam bagimu. Ya meskipun takdir itu kejam bagimu. Ya untuk selanjutnya closing statement dari Mas Wakil Ketua yaitu Mas Nidom. Apa ya? Nggak panjang-panjang closing statement saya untuk mahasiswa Fuad. Iya. Tulung sadaro. Wis sudah ya itu ya. Hebat sekali ya. Jadi closing statement dari Mas Nidom adalah mahasiswa Fuad tulung sadaro ya, termasuk kita nih ya, termasuk kita nih. Jadi harus sadar. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad ini itu tidak dapat berjalan itu tanpa kalian semua ya Sobat Fuad ya. Ya begini lah pertemuan kita atau perbincangan kita pada siang hari ini ya. Cukup sekian ya Mas, terima kasih kedatangannya ya. Ditunggu podcast kedua. ya terserah panitia nanti kapan ya. Narasi podcast kedua apa? Iya belum tahu ini apa ini narasi podcast keduanya ini. Sak mlakune ya. Cukup sekian mungkin dari saya sendiri dan dari bintang tamu kita yang hebat-hebat ini ya. Hebat. Saya tutup jaringan mahasiswa Fuad Jamhut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.